Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih karena masih mengikuti program Enlightenment Forum with Richard Klaproth hingga saat ini. Pak Richard, kan kita ketahui di kalangan masyarakat kita, terutama di wilayah pedesaan, itu masih banyak orang yang percaya bahwa apabila ada orang yang makin kaya, berarti ada orang yang makin miskin. Makin banyak orang kaya berarti makin banyak orang miskin. Karena mereka percaya bahwa sumber daya ekonomi itu terbatas, sehingga kalau ada orang yang mengambil lebih, maka ada orang yang mengalami kekurangan. Akibatnya banyak orang berpikiran kalau kita memaksa orang kaya untuk mengembalikan kekayaan yang mereka ambil, itu adalah hal yang wajar, meskipun pemaksaan itu dilakukan melalui cara kekerasan. Nah, Anda bagaimana melihat persoalan ini supaya tidak terus-menerus berlanjut seperti ini? Contoh yang diberikan tadi oleh Mas Gigin itu yang namanya prinsip zero sum game. Yeah. Ya, zero sum game sebenarnya ada win ada lose. Yeah. Sebenarnya itu. Cara untuk mengatasi hal itu yang disebut non zero sum game. Yeah. Non zero sum game kita lihat misalnya gini. Jepang membuat mobil, ya. Tapi kalau kita lihat mobil yang dia bikin, komponen-komponennya itu ada yang dibuat di Asia, ada yang dibuat di Indonesia, ada yang dibuat di India, di Afrika, ya. Itu artinya apa? Ada saling interdependensi. Itu namanya non zero sum game dynamic, ya. Sehingga negara lain ya mendapatkan juga keuntungan dari situ. Kita lihat misalnya soal itu bisa memecahkan banyak hal. Kalau sekarang kita terbang ya, naik business class, ya, orang-orang bisnis. Lalu kemudian di situ ada orang hitam, lalu ada orang kulit putih, ada orang kulit kuning. Mereka sudah nggak merasakan lagi kulit kita warnanya apa. Ya, mereka melihat bagaimana kita bisa kooperatif, kerjasama, dan kita membuat usaha kita menjadi lebih baik, ya, membuat bisnis kita menjadi lebih baik. Karena mereka orang bisnis semua. Nah, itu namanya non zero sum game. Yeah. Nah, jadi kalau di desa ada sekelompok orang yang lebih maju, dan untuk menghindari kecemburuan sosial dan untuk menghilangkan zero sum game, dia harus menciptakan non zero sum game. Yaitu apa? Bukan namanya distribution of wealth, bukan dengan bagi-bagi duit, tapi dengan memberikan pekerjaan kepada orang-orang di sekitarnya yang mensupport usaha dia. Ya, atau mungkin memberitahu mereka bahwa sebenarnya sumber daya ekonomi itu tidak mati, tidak macet di suatu level tertentu, tapi bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Sebagai engineer atau sebagai entrepreneur mungkin. Ya, itu kalau kita lihat dari sumber daya. Jadi yang lebih mampu tentunya dia mempunyai akses informasi, akses resource yang lebih banyak, dan dia bisa mendidik, yang pendidikan menjadi penting, ya. Bisa mendidik orang-orang di sekitarnya. Kalau kita lihat di usaha-usaha tambang, banyak sekali keributan antara pemilik tambang tersebut dengan masyarakat di sekitarnya. Ya, kenapa? Karena permainannya adalah zero sum game. Tapi kalau dimainkan non zero sum game, di mana adanya interdependensi, ya, juga bukan charity. Non zero sum game itu bukan charity, tapi ada kebutuhan yang equal dan ada empathy bahwa kalau kita mengembangkan daerah ini sama-sama, maka semuanya akan sejahtera. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan itu kan sekarang diwajibkan untuk memberikan dana kontribusi buat sosial, kan? Iya, apa CSR, Corporate Social Responsibility. Kita harus hati-hati melihat itu. Apakah itu sebagai social responsibility tetap dengan permainan zero sum game, atau CSR itu non zero sum game? Saya melihat itu lebih banyak hanya seperti suapan saja. Ya, oke, ini diberikan, kalian tenang. It's not that. Itu hanya seperti bom waktu. Dia harus diberdayakan, harus ada empati. Dan sekarang di dunia kalau kita lihat, semua sudah dengan non zero sum game. Kenapa misalnya Amerika tidak membom Jepang lagi dengan nuklirnya? Secara sederhana, jokingnya, ya. Karena kalau enggak, rakyat-rakyat Amerika nggak bisa pakai mobil made in Japan lagi. Kira-kira seperti itu. Seperti itu yang saya maksud dengan contoh-contoh seperti non zero sum game. Dalam hal ini saya ingat dari salah satu bukunya George Soros, yang dia mengatakan di situ bahwa manajemen perusahaan itu tidak mungkin dipaksa agar mereka bekerja untuk rakyat, karena keberadaan mereka justru agar mereka bisa memenuhi kepuasan para pemegang saham.
Jadi dengan demikian sebenarnya ada pembagian kerja di dalam seluruh struktur masyarakat itu. Jadi karena bagaimanapun juga pemegang saham ini kan adalah bagian dari masyarakat, bagian dari rakyat, dan di situ juga ada pemerintah yang berfungsi sebagai pengatur bagaimana kesejahteraan ini bisa diredistribusikan atau diedarkan ke seluruh masyarakat melalui suatu mekanisme tertentu. Dan kita tidak bisa mengandalkan salah satu pihak saja sebagai agennya, gitu. Tapi harus ada suatu kooperasi di antara semua pihak, baik antara perusahaan, para investor, pemerintah, masyarakat, dan saya kira ini juga termasuk LSM belakangan ini dan lembaga-lembaga think tank dan lain sebagainya. Tapi masalahnya saya melihat misalnya kalau di Indonesia kerjasama seperti ini itu masih sangat lemah bila dibandingkan dengan negara-negara maju. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini negara-negara sangat maju, itu kooperasi di antara lembaga-lembaga atau elemen-elemen masyarakat itu telah menghasilkan suatu masyarakat yang makin lama makin sosialis. Seperti pernah saya ungkapkan di forum ini juga, 95% dari orang Jepang itu hidup dalam satu kelas yang sama, yaitu kelas menengah. Sementara di Indonesia kelihatannya masih jauh dari proses ke sana, karena mungkin Indonesia masih pada tahap kapitalistik, ya, sistem ekonomi kapitalisme, sehingga kesenjangan antara the poor and the have itu masih sangat panjang, dan ini juga terjadi di Jepang pada masa lalu. Gitu. Cuman kan Jepang ketika itu situasinya berbeda dengan Indonesia saat ini kan. Artinya mereka ada berapa puluh tahun yang lalu, Indonesia sekarang mengalami ini. Tetapi sekarang ini ada kekhawatiran dengan adanya globalisasi. Maka kesenjangan antara the have dan the have not ini bisa terus makin panjang gitu. Karena ada kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok usaha tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang sangat elit gitu. Untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan sebanyak-banyaknya demi keuntungan mereka dengan menomorduakan kepentingan masyarakat luas. Sehingga pada akhirnya cara berpikir zero sum game ini makin sulit untuk dilepaskan, terutama di negara-negara sedang berkembang.